Oke, berikutnya yakni media realia. Seperti dengan namanya, media realia adalah media yang real atau benda aslinya. Ya, jadi karakteristiknya ya melekat pada benda asli itu tadi. Kemudian, karena dia benda asli, maka media tersebut dapat kita observasi, dapat kita lihat, dapat kita pegang, dapat kita utik-utik, dan seterusnya. Intinya dapat diobservasi. Nah, itulah media realia dan kelebihannya adalah pertama, konkret dan sahih. Jadi ya, media itu yang mencerminkan sifat aslinya dan kontekstual. Ya, jadi kita biasanya menggunakan media realia yang ada di sekitar kita. Itu. Kemudian mampu menarik minat dan motivasi. Misalnya nih, kalau kita praktikum, setiap siswa mungkin membawa tumbuhan misalnya atau daun yang berbeda-beda. Dengan beragamnya daun tersebut bisa jadi kita termotivasi dan penasaran kamu bawa daun apa sih dan seterusnya seperti itu. Dan ini cocok untuk pembelajaran biologi, namun ingat, pada beberapa pembelajaran tertentu yang memang tujuan pembelajarannya mengharapkan media realia atau melakukan pengamatan atau observasi secara langsung. Gitu. Cocok banget kalau memang tujuannya seperti itu. Ya, saya rasa media realia ini merupakan media yang sangat dekat dengan kalian, khususnya pada saat praktikum, sehingga tidak akan saya jelaskan secara lebih detail. Kemudian kelemahannya yang pertama adalah keterbatasan karena faktor bahaya. Nah, ini dia. Terkadang media realia itu ada keterbatasan, yakni bahaya. Misalnya kalau kita melakukan observasi pada reptil yang melata dan dia berada di muara, misalnya buaya gitu ya. Kalau bahaya kita kan nggak mungkin ngedatengin buaya langsung, kemudian kita ngamatin di dalam lab gitu ya. Bahaya. Kemudian kalau kita ngedatangin singa Afrika juga mahal misalnya. Kemudian atau keterbatasan juga pada daya indera, misalnya pengamatan virus COVID-19. Virusnya ada asli, minta sama Pak Widi yang habis kena misalnya. Tapi kan daya indera kita nggak bisa ngelihat secara langsung kayak gitu. Itu kan menjadi keterbatasan dari media realia. Kemudian sulit diperoleh gitu. Kemudian terkadang rumit. Nah, medianya terkadang rumit, misalnya media realia contohnya em, sistem sistem pencernaan pada apa ya? Sistem pencernaan pada insekta misalnya. Dan kalau kita bedah insektanya terlalu kecil kan malah rumit gitu ya. Kemudian membutuhkan keahlian khusus. Nah, misalnya kalau kalian melakukan suatu proses pembedahan. Nah, contohnya saja langsung ya. Contoh media realia. Nah, ini media realianya. Yang pertama ada mencit ya, mencit yang kita bedah. Di mana ini ada reel, kemudian kita bisa mengobservasinya, bagaimana ususnya, hatinya, jantungnya, dan seterusnya gitu. Kemudian ini juga ada irisan dari bawang merah. Kalau nggak kalau bukan enggak, ini kayaknya daun Reoyo discolor ya, di mana kelihatan banget stomatanya. Ya itu tadi, kita bisa mengobservasinya dan kita mendapatkan hasil yang konkret atau real gitu. Namun tetap ada aja kelemahannya, yakni karena faktor bahaya, biaya, sulit, daya indera, dan seterusnya. Saya rasa media realia adalah media yang mungkin sering kalian temui di pembelajaran biologi khususnya pada praktikum. Seperti itu.